Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang nenek ini diselamatkan oleh buaya saat banjir bandang di Bekasi. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang terletak di Bekasi, kehidupan berjalan dengan damai. Desa itu berada di tepi sebuah sungai besar yang biasa mengalir tenang, namun sungai itu juga menyimpan ancaman tersembunyi. Setiap musim hujan, sungai itu bisa berubah menjadi ganas, merobohkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Di desa ini, tinggal seorang nenek bijaksana bernama Embok Sumi. Usianya hampir menyentuh 80 tahun. Namun semangat hidupnya tak pernah pudar. Embok Sumi dikenal oleh seluruh warga desa sebagai seorang penjaga tradisi. Ia selalu bercerita kepada anak-anak tentang dongeng-dongeng lama yang mengandung hikmah, yang seringkali membuat mereka merasa terhubung dengan alam. Embok Sumi tinggal sendirian di rumah kayu sederhana yang terletak tepat di tepi sungai. Rumahnya itu menjadi tempat berlindung dari terik matahari yang panas, dan menjadi saksi bisu bagi segala peristiwa yang terjadi di desa tersebut. Meskipun hidup sederhana, Embok Sumi merasa sangat bersyukur. Bagi Embok Sumi, sungai yang mengalir di depan rumahnya itu adalah sumber kehidupan sekaligus ancaman yang selalu menghantui. Pada suatu hari yang tampaknya biasa saja, hujan mulai turun dengan perlahan. Namun, seiring berjalannya waktu, hujan semakin deras, membasahi tanah dan membuat aliran sungai menjadi semakin deras. Embok Sumi yang tengah memasak di dapur mendengar suara gemuruh yang semakin keras dari arah hulu sungai. Ia mengangkat wajahnya dan menatap keluar jendela. Sesuatu yang tidak beres mulai terasa di dalam hatinya. Hujan yang terus mengguyur desa tanpa henti adalah pertanda buruk. "Tina, cepat ambil barang-barang penting. Kita harus siap-siap," ujar Embok Sumi dengan nada tegas kepada cucunya, Tina, yang sedang berada di rumah bersama neneknya. Tina, yang biasa merasa cemas dengan cuaca buruk, kini merasakan ada yang tak beres. Ia segera bergegas mengambil beberapa barang berharga dari dalam rumah. Namun, belum sempat mereka berbuat banyak, suara gemuruh besar terdengar dari arah hulu sungai. Tanpa diduga, dalam hitungan detik, air bah yang begitu deras menghantam desa dengan kekuatan dahsyat. Air yang sudah meluap dari sungai kini masuk ke dalam rumah mereka, menghancurkan segala yang ada di jalannya. Embok Sumi yang berada di beranda rumah berusaha untuk tetap bertahan, memegang tiang rumah dengan sekuat tenaga. Namun, arus yang begitu kuat akhirnya merobohkan tiang tersebut, dan dalam sekejap, rumah mereka hancur lebur. Puing-puing berhamburan, dan Embok Sumi yang berusaha menghindari arus akhirnya terseret oleh kekuatan air yang begitu besar. Tina yang melihat neneknya hilang dalam derasnya air hanya bisa menangis. Ia berteriak histeris, namun suaranya tertelan oleh gemuruh air yang semakin mengamuk. "Nek! Nenek!" teriaknya sambil berlari mencari neneknya di tengah kekacauan. Tapi, tak ada jawab. Air terus menghantam desa dengan kekuatan yang luar biasa. Rumah-rumah terbalik, pohon-pohon tumbang, dan seluruh desa berubah menjadi lautan. Tina berlari mengikuti arus, berharap bisa menemukan neneknya. Namun tak ada tanda-tanda Embok Sumi. Dalam kepanikan itu, Tina hanya bisa pasrah. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya lemas. "Nek, di mana kau?" pikirnya dalam hati, merasa seolah-olah dunia ini runtuh di sekelilingnya. Di tengah kekacauan itu, Embok Sumi yang terseret arus merasakan tubuhnya terbawa oleh aliran air yang semakin deras. Ia berusaha keras untuk bertahan, namun kekuatan air membuatnya terombang-ambing. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sesosok makhluk besar di depannya. Pada awalnya, ia pikir itu hanyalah bayangan. Namun seiring dengan waktu, sosok tersebut semakin jelas. Itu adalah seekor buaya besar dengan kulit kehijauan yang memantulkan cahaya dari permukaan air. Embok Sumi merasa ketakutan.
Namun ada sesuatu yang membuatnya tenang. Buaya itu mendekatinya perlahan. Tanpa bergerak terlalu cepat, buaya itu melayang di samping tubuh Embok Sumi, seolah-olah memberikan tempat bagi nenek tersebut untuk bertahan. Embok Sumi merasakan tubuhnya yang terombang-ambing kini mendapat pegangan yang kuat. Ini bukan halusinasi, kan? Pikirnya, heran namun merasa sedikit tenang. Lembu Rarang, nama buaya tersebut, bergerak perlahan mendekat, menundukkan tubuhnya seolah memberi tempat bagi Embok Sumi untuk naik. Dengan sisa tenaga yang ada, Embok Sumi memanjat punggung buaya itu, berpegangan erat-erat pada sisiknya yang keras. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Lembu Rarang. Kau menyelamatkanku." Namun, meskipun merasa lega, Embok Sumi tahu bahwa ini adalah sebuah keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Air yang terus meluap mengancam desa. Namun kini ada sebuah harapan yang tiba-tiba muncul. Dengan hati yang berdebar-debar, Embok Sumi menggenggam erat tubuh buaya besar itu, merasa getaran lembut dari setiap gerakan Lembu Rarang yang berenang melawan arus sungai. Arus banjir yang sangat kuat masih terus mengalir deras, menghantam segala sesuatu yang ada di jalannya. Namun, di atas punggung buaya itu, Embok Sumi merasa sedikit tenang. Lembu Rarang, dengan gerakan lembut namun pasti, berenang menjauh dari kerumunan puing-puing yang menghalangi jalan mereka. Setiap gerakan buaya itu terasa seperti sebuah janji perlindungan, membuat Embok Sumi bertahan meski tubuhnya hampir lelah. Sementara itu, arus yang kuat terus menghantam mereka, dan desakan air yang datang dari segala arah membuat perjalanan mereka terasa begitu berat. Namun, buaya itu tidak terganggu sedikit pun. Lembu Rarang terus berenang dengan kekuatan yang luar biasa, seolah sudah tahu kemana ia harus pergi. Sementara itu, di daratan, Tina yang belum bisa menemukan neneknya merasa semakin putus asa. Ia berlari mengitari rumah yang hancur, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan. Air yang menggenangi desa semakin tinggi, dan suara gemuruh dari arus banjir masih terdengar begitu keras. Dengan tangan yang gemetar, Tina terus mencari, namun neneknya seperti hilang begitu saja. "Di mana kamu, Nek?" Tina berbisik. Mulutnya terasa kering. Air mata terus mengalir. Namun ia berusaha tetap tegar, berlari dengan sisa tenaga yang ada. Di tengah kekacauan itu, Tina mendengar suara teriakan dari beberapa warga yang mencari orang hilang. Suara-suara itu membawa harapan kecil di dalam hatinya. Mungkin ada orang yang menemukan neneknya. Mungkin saja neneknya masih hidup. Tina tidak menyerah. Ia berlari lebih cepat, mencoba melawan ketakutan yang terus menghantuinya. Kembali ke sungai, Embok Sumi mulai merasa semakin lemah. Tangan dan kakinya terasa kram, dan tubuhnya gemetar karena kedinginan. Namun, ia merasa ada sesuatu yang luar biasa dalam perjalanan ini. Buaya besar itu tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga membimbingnya menuju tempat yang aman. Air yang menderu dan banjir yang menghancurkan desa tidak terasa begitu menakutkan ketika ia berada di punggung makhluk besar itu. "Lembu Rarang, kau benar-benar penjaga sungai ini," bisik Embok Sumi dengan suara gemetar. Walaupun ia tahu, buaya itu tidak akan menjawab. Namun, tatapan mata tajam dari Lembu Rarang seolah berbicara dengan penuh pengertian. Akhirnya, setelah berenang jauh, Lembu Rarang membawa Embok Sumi ke daratan tinggi yang aman. Tiba-tiba, aliran air mulai tenang, meskipun masih ada genangan di sekitar mereka. Embok Sumi merasa kelelahan luar biasa, namun ia tetap berdiri dengan bantuan Lembu Rarang yang masih berada di dekatnya. Ketika tubuhnya terjatuh lemah ke tanah, ia menatap buaya itu dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Lembu Rarang, kau telah menyelamatkan hidupku," katanya. Suaranya hampir tak terdengar, namun hatinya penuh syukur. Lembu Rarang hanya menatap dengan tatapan tajamnya, seolah-olah mengerti. Tanpa banyak kata, buaya itu perlahan berbalik dan kembali masuk ke dalam sungai yang masih bergolak, meninggalkan Embok Sumi yang kini terbaring di daratan tinggi. Keesokan harinya, tim penyelamat menemukan Embok Sumi di tempat tersebut. Tina, yang selama malam itu menangis histeris, akhirnya menemukan neneknya yang masih hidup. Ketika Tina melihat neneknya,
Ia langsung berlari dan memeluknya erat-erat. "Nek, kamu selamat." "Syukurlah," kata Tina dengan suara terisak, penuh kebahagiaan dan kelegaan. Namun, meskipun Embok Sumi merasa lega karena ia telah ditemukan, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia merasakan ada sebuah pesan yang belum selesai, sesuatu yang belum tuntas antara dirinya dan sungai itu, antara dirinya dan Lembu Rarang. Keesokan harinya, desa mulai terlihat seperti tempat yang baru, meski banyak rumah yang hancur dan beberapa warga harus mengungsi. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh Embok Sumi. Meskipun dirinya sudah selamat dan berada di daratan yang aman, perasaan tidak tenang terus menghantuinya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang besar yang akan terjadi, sebuah pesan yang belum selesai, sebuah tugas yang belum tuntas. Embok Sumi duduk di beranda rumah barunya bersama cucunya, Tina. Mereka berdua memandang sungai yang kini mulai kembali tenang. Hujan yang sebelumnya mengguyur desa kini berhenti, dan air sungai yang keruh mulai jernih kembali. Namun, di balik ketenangan itu, ada sebuah perasaan ganjil yang terus mengganggu hati Embok Sumi. Tina, yang duduk di samping neneknya, merasa bingung melihat neneknya begitu termenung. "Nek, ada apa? Kenapa nenek terlihat seperti ada yang mengganggu pikirannya?" tanya Tina dengan cemas. Embok Sumi menghela napas panjang dan menatap sungai yang kini kembali jernih. "Ada sesuatu yang belum selesai, Tina. Sesuatu yang memanggilku dari dalam sungai," jawab Embok Sumi dengan suara pelan. Tina terkejut mendengar kata-kata neneknya. "Nek, apa maksudnya? Apa nenek ingin pergi lagi ke sana?" Embok Sumi menatap cucunya dengan mata yang penuh keteguhan. "Ada hal yang harus nenek lakukan, Tina. Aku merasa ada pesan yang belum sampai padaku. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang desa ini. Kita harus menjaga hubungan kita dengan alam, dengan sungai ini, dengan makhluk yang hidup di dalamnya." Tina masih merasa ragu, namun ia melihat keyakinan di mata neneknya. "Nek, apakah nenek yakin? Jangan pergi sendirian." Namun, Embok Sumi hanya tersenyum tipis. "Percayalah, Tina. Ini urusan yang tak bisa dijelaskan, tapi nenek tahu apa yang harus dilakukan." Tanpa menunggu lebih lama, Embok Sumi berdiri dan berjalan perlahan menuju tepi sungai, membawa sebuah lentera kecil di tangannya. Tina yang melihat neneknya berjalan menuju sungai merasa semakin khawatir. "Nek, jangan pergi. Tunggu," teriak Tina. Namun Embok Sumi tidak menoleh. Neneknya terus berjalan dengan langkah pasti, menuju sungai yang kini sudah kembali tenang. Dengan hati yang penuh kecemasan, Tina berlari mengejar neneknya. "Nek, tunggu. Apa yang nenek lakukan?" teriak Tina. Namun suara langkahnya terdengar begitu sepi di tengah malam yang hening. Embok Sumi berhenti sejenak dan menoleh, memberikan senyum lembut kepada cucunya. "Kamu di sini saja, Tina. Jangan ikut. Ini urusan nenek, bukan urusan kita berdua. Percayalah, aku akan baik-baik saja," kata Embok Sumi dengan penuh keyakinan. Tina merasa tidak bisa membantah. Meskipun hatinya terasa berat, ia menatap neneknya yang melangkah semakin dekat dengan sungai, di bawah cahaya rembulan yang menerangi malam yang tenang. Embok Sumi tiba di tepi sungai dan berhenti sejenak, memandang air yang kini terlihat tenang. Ia menatap jauh ke dalam gelapnya sungai, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. "Lembu Rarang, apakah kau ada di sana?" bisik Embok Sumi dengan suara lembut. Tiba-tiba, permukaan air yang tenang mulai bergerak. Sesosok makhluk besar muncul dari kedalaman sungai, perlahan mendekat. Itu adalah Lembu Rarang. Buaya besar itu muncul dengan gerakan yang halus, seperti tahu apa yang harus dilakukan. Embok Sumi merasa hatinya berdebar, namun ia tahu, inilah saat yang tepat. "Terima kasih, Lembu Rarang. Aku tahu kau selalu ada di sini, menjaga sungai ini," kata Embok Sumi dengan suara penuh rasa terima kasih. Lembu Rarang menatap Embok Sumi dengan matanya yang tajam, seolah memahami kata-kata nenek itu. Tanpa berkata apa-apa, buaya besar itu perlahan menundukkan tubuhnya,
memberi jalan bagi Embok Sumi untuk menaiki punggungnya sekali lagi. Dengan langkah yang mantap, Embok Sumi memanjat punggung Lembu Rarang. Buaya itu membawa nenek itu kembali ke tengah sungai, berenang dengan gerakan yang lembut namun penuh kekuatan. Air yang tenang kini membawa mereka menuju tempat yang lebih dalam, ke suatu tempat yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang menghormati alam dan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Tina yang masih berdiri di tepi sungai, menatap neneknya yang semakin jauh, merasa ada perasaan ganjil dalam dirinya. Ia merasa neneknya tengah melakukan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Di tengah sungai yang mulai bergolak, Lembu Rarang terus berenang membawa Embok Sumi menuju kedalaman yang lebih jauh. Air yang awalnya tenang kini mulai beriak, seolah merespons kehadiran mereka. Embok Sumi merasa tubuhnya dibawa semakin jauh ke tengah sungai, di tempat yang jauh dari tepi desa yang hancur. Meski lelah, ia merasa ada ketenangan yang luar biasa. Di atas punggung buaya itu, ia merasa seperti seorang penjaga alam yang sejati, seolah terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Lembu Rarang, aku tahu ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang harus aku lakukan di sini, bisik Embok Sumi, meskipun buaya itu tidak bisa berbicara. Namun, ada perasaan dalam hatinya yang mengingatkannya bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa dielakkan. Sungai itu semakin dalam dan gelap, dan suasana sekelilingnya semakin sunyi. Hanya suara air yang bergerak halus, dan suara napas Embok Sumi yang terdengar di tengah malam. Di kejauhan, cahaya rembulan memantul di permukaan air yang tenang. Semua terasa begitu magis, seperti berada di dunia lain, di tempat yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang dihormati oleh alam. Setelah beberapa saat, Lembu Rarang berhenti di tengah sungai. Buaya itu bergerak perlahan menuju sebuah area yang sangat dalam, di mana airnya begitu gelap dan sunyi. Di sana, permukaan air terlihat seperti cermin, begitu jernih dan tanpa riak sedikit pun. Embok Sumi merasakan sesuatu yang tak terungkapkan. Ia menatap ke dalam air yang sangat jernih itu, dan di dalamnya, ia melihat gambaran yang sangat aneh. Ada sesuatu yang berkilauan di dasar sungai, seakan-akan sebuah benda yang sangat penting terpendam di sana. Rasa penasaran menyelimuti Embok Sumi. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mengungkapnya. Apakah ini yang kau inginkan, Lembu Rarang? Apakah ini pesan yang belum selesai? Embok Sumi bergumam dengan suara rendah, sambil melepaskan genggamannya dari punggung buaya itu. Dengan langkah hati-hati, ia menuruni tubuh buaya, dan perlahan masuk ke dalam air yang dingin. Saat ia mulai terjun ke dalam air yang jernih, tubuhnya terasa seolah dihanyutkan oleh arus yang lembut. Namun, ia tetap melawan, menyelam lebih dalam, mengikuti instingnya. Semakin dalam ia menyelam, semakin jelas gambaran yang ia lihat di dasar sungai. Ternyata, di sana ada sebuah peti kayu kecil yang terbenam, hampir terlupakan oleh waktu. Embok Sumi meraih peti itu dengan tangan gemetar. Ketika ia mengangkatnya ke permukaan air, ia merasakan seolah-olah sungai itu memberikan peringatan terakhir. Ini bukan hanya tentang aku, bisik Embok Sumi, sambil menatap peti itu dengan tatapan penuh kebingungan dan harapan. Lembu Rarang mendekat, perlahan menggerakkan tubuhnya menuju Embok Sumi, yang kini terhanyut oleh pemikiran dan perasaan yang bergejolak. Buaya itu melingkari Embok Sumi, seolah memberi pertanda bahwa ini adalah perjalanan terakhirnya. Lembu Rarang tidak bersuara, namun matanya yang tajam menatap dengan penuh pengertian, seolah tahu bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan segala sesuatu. Dengan kekuatan terakhir yang dimilikinya, Embok Sumi membawa peti itu kembali ke punggung Lembu Rarang. Ia merasa tubuhnya begitu lemah, namun ia tahu bahwa ini adalah momen yang tak akan pernah terlupakan. Setelah beberapa saat berenang, mereka kembali ke tepi sungai yang lebih tenang. Setibanya di daratan, Embok Sumi terjatuh ke tanah dengan lemah, tubuhnya gemetar. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang besar yang telah terungkap, namun jawabannya masih belum jelas. Peti yang dibawanya tergeletak di sampingnya, dan Embok Sumi memandang ke arah desa yang telah hancur. Tina, yang sejak tadi menunggu dengan cemas, berlari menghampiri neneknya. "Nek,
Apa yang terjadi? Kamu kenapa? Nek. Tina berteriak sambil memeluk neneknya dengan penuh kebingungan. Embok Sumi hanya bisa tersenyum lemah, meskipun tubuhnya hampir tak mampu bergerak. Tina, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang sungai ini, desa ini, dan semuanya. Ada pesan yang harus disampaikan, dan aku tahu waktunya akan datang. Embok Sumi bergumam dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tina bingung, namun dia bisa merasakan kedalaman kata-kata neneknya. Pesan apa? Nek, apa yang harus kita lakukan? Tanya Tina, semakin tidak mengerti. Embok Sumi hanya mengangguk lemah, menunjukkan peti kayu yang tergeletak di sampingnya. Buka peti ini, Tina. Kamu akan tahu segalanya, katanya dengan suara penuh pengharapan, sebelum akhirnya terjatuh ke dalam tidur yang dalam, lemah setelah perjalanan panjangnya. Tina memandang neneknya dengan penuh kecemasan. Tangan Embok Sumi yang dingin kini terkulai lemah di samping tubuhnya. Sementara itu, peti kayu yang tergeletak di tanah semakin menarik perhatiannya. Hatinya penuh dengan rasa ingin tahu, meski rasa takut juga turut menguasai dirinya. Apa yang sebenarnya tersembunyi dalam peti itu? Dan mengapa neneknya begitu yakin bahwa peti tersebut memegang kunci bagi semua yang terjadi di desa mereka? Dengan tangan yang gemetar, Tina membuka peti itu. Suara kayu yang berdecit terdengar ketika penutup peti terbuka perlahan, mengungkapkan isi yang terpendam di dalamnya. Di dalam peti, terdapat sebuah gulungan kertas tua yang sudah menguning, dan sebuah batu kecil yang tampaknya biasa saja. Namun, Tina bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dengan benda tersebut. Kertas itu tampak seperti dokumen kuno, dan batu kecil itu bersinar samar dalam cahaya rembulan. Tina memutuskan untuk membuka gulungan kertas pertama. Saat ia membacanya, ia merasa seolah-olah sedang memasuki dunia lain, sebuah dunia yang penuh dengan makna yang sulit dimengerti. Kertas itu penuh dengan tulisan tangan yang hampir tidak terbaca dengan jelas. Namun ada beberapa kalimat yang menonjol. Kalimat-kalimat itu berbicara tentang penjaga sungai, keberlanjutan alam, dan takdir desa yang bergantung pada harmoni antara manusia dan alam. Tina, bacalah dengan hati, dan pahami pesan ini. Ini bukan hanya tentang sungai atau desa kita. Ini tentang keseimbangan yang harus dijaga, antara yang tampak dan yang tidak tampak. Ini tentang makhluk yang hidup di alam ini, yang menjaga segala sesuatu dalam ketenangan. Tina membaca dengan suara pelan. Setiap kata-kata itu membuatnya merasa semakin dalam terhubung dengan pesan yang disampaikan oleh neneknya. Kemudian, Tina mengambil batu kecil itu dengan hati-hati. Batu itu terasa hangat di tangan, meskipun suhu malam terasa dingin. Tina memegangnya erat, merasakan seolah ada energi yang mengalir dari batu itu ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan sebuah perasaan kuat yang tak bisa dijelaskan, seperti sebuah kekuatan yang menghubungkannya dengan alam di sekelilingnya. Tina, suara lembut Embok Sumi terdengar, membuat Tina menoleh ke arah neneknya. Dengan susah payah, Embok Sumi berusaha untuk duduk, meskipun tubuhnya sangat lemah. Itu batu penjaga. Batu itu yang akan membimbingmu dan menjaga desa ini. Tina hanya bisa terdiam, bingung dengan apa yang dimaksud neneknya. Batu penjaga? Apa maksud nenek? Embok Sumi tersenyum, meskipun wajahnya tampak sangat lelah. Batu itu adalah simbol dari alam. Itu yang menghubungkan kita dengan sungai ini, dengan Lembu Rarang. Ini adalah waktu untuk kita menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, dan untuk melanjutkan apa yang dimulai oleh para penjaga sungai yang terdahulu. Tina tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ada perasaan yang dalam di hatinya yang menyuruhnya untuk mempercayai neneknya. Ia tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan, dan bahwa sungai serta makhluk yang hidup di dalamnya memiliki peran yang sangat penting bagi mereka semua. Saat itu, Lembu Rarang, yang sebelumnya menghilang ke dalam sungai, muncul kembali di dekat mereka. Buaya besar itu berjalan perlahan menuju mereka. Matanya yang tajam menatap Tina seolah memberi tanda bahwa inilah waktu yang tepat untuk melanjutkan perjalanan mereka. Embok Sumi, meskipun tubuhnya lemah, menatap Lembu Rarang dengan penuh rasa terima kasih. Lembu Rarang,
Terima kasih. Sekarang saatnya untuk mereka yang akan melanjutkan tugas ini. Tina merasa ada sebuah panggilan yang kuat dalam dirinya. Apa yang harus aku lakukan, Nek? Tanyanya dengan suara gemetar. Namun ada rasa keyakinan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Embok Sumi mengangguk pelan. Bawalah batu itu ke sungai. Tina, tempatkan batu itu di sana. Di tempat yang dulu pernah dilalui oleh lembu Rarang. Itu akan menyeimbangkan semuanya. Tina menatap batu itu di tangannya, dan tanpa ragu, ia berjalan ke tepi sungai, dengan lembu Rarang mengikuti dari belakang, seperti memastikan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Dengan langkah mantap, Tina melangkah ke air yang tenang, dan di sana, di bawah cahaya rembulan, ia menempatkan batu itu di tengah sungai, di tempat yang dianggap paling sakral oleh neneknya. Sesaat setelah batu itu terbenam ke dalam air, sebuah cahaya terang menyinari permukaan sungai, membuat seluruh desa terbangun. Suara riak air berubah, seakan alam menyambut kembali keseimbangan yang selama ini hilang. Lembu Rarang, yang berada di samping Tina, menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan. Embok Sumi, yang mengamati dari jauh, merasa damai. Ini adalah awal dari perubahan. Tina, mulai sekarang, desa ini akan kembali hidup, dan hubungan kita dengan alam akan terjaga. Dengan peti itu, dan batu yang kini menjadi simbol, Tina merasa bahwa tugasnya baru dimulai. Ini adalah perjalanan yang harus ia jalani, bersama dengan alam dan makhluk yang melindungi mereka. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menyinari desa yang masih terlihat porak-poranda akibat banjir bandang semalam. Meskipun banyak rumah yang hancur dan banyak warga yang harus mengungsi, ada sesuatu yang berbeda di udara pagi itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi jelas terasa oleh setiap orang yang ada di desa. Desa yang sebelumnya suram, kini terasa penuh harapan, seperti alam yang sedang memulai babak baru. Tina yang baru saja meletakkan batu di tengah sungai, masih berdiri di tepi air, merenung. Cahaya rembulan semalam masih terpantul di permukaan air yang kini mulai tenang. Namun, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di desa ini. Sesuatu yang menghubungkan alam dan manusia. Sebuah hubungan yang selama ini terlupakan, yang kini kembali ditemukan. Tina menatap sungai yang jernih dan tenang, merasakan kedamaian yang datang setelah malam yang penuh ketegangan. Di kejauhan, lembu Rarang, buaya besar yang telah menyelamatkan neneknya, muncul lagi. Buaya itu kini tampak lebih tenang dan kuat, seolah merespons apa yang telah terjadi. Dengan gerakan yang mantap, lembu Rarang bergerak perlahan mendekati Tina. Tina merasa ada sebuah pesan yang tersirat dalam pandangan mata buaya itu. Seolah-olah lembu Rarang memberitahunya bahwa tugasnya baru saja dimulai. Dengan satu langkah kecil, Tina melangkah mundur ke daratan, membiarkan lembu Rarang kembali ke kedalamannya yang tenang. Ketika Tina kembali ke rumah neneknya, ia melihat Embok Sumi sedang duduk di beranda, menatap sungai yang kini begitu tenang. Wajah neneknya tampak lebih damai, meskipun tubuhnya masih lemah. Namun, ada sinar kebijaksanaan yang lebih terang di matanya. "Nek, aku sudah meletakkan batu itu di tempat yang nenek katakan," ujar Tina dengan suara yang penuh harap. Embok Sumi tersenyum lemah, dan dengan suara penuh kebijaksanaan, ia berkata, "Tina, apa yang kita lakukan tadi bukan hanya untuk kita. Itu adalah simbol dari keharmonisan yang harus kita jaga antara manusia dan alam. Batu itu akan menjaga sungai, menjaga desa, dan juga menjaga kita semua. Kita telah melakukan apa yang harus kita lakukan, dan sekarang, desa ini akan kembali pulih." Tina mengangguk perlahan, meskipun ia masih merasakan rasa takjub dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin sebuah batu kecil bisa membawa perubahan sebesar ini? Namun, ia merasa bahwa takdir mereka memang terhubung dengan alam, dan sungai yang selama ini mereka huni bukanlah sekadar tempat tinggal biasa. Sungai itu, dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, seperti lembu Rarang, adalah bagian dari kehidupan mereka yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Hari-hari berlalu, dan desa mulai bangkit kembali. Warga yang semula terpuruk mulai membersihkan puing-puing rumah mereka, menggantikan yang rusak,
dan menanam pohon-pohon baru di sepanjang tepi sungai. Mereka mulai menyadari bahwa mereka harus menjaga sungai ini, seperti yang selalu diajarkan oleh Embok Sumi. Desa itu kini terasa lebih hidup, lebih harmonis, dan penuh dengan energi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, meskipun banyak perubahan yang terjadi, ada satu hal yang tetap sama, hubungan antara manusia dan alam, yang kini kembali menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Setiap kali mereka mendengar suara gemericik air sungai, mereka teringat pada pelajaran berharga yang diberikan oleh Embok Sumi dan Lembu Rarang. Pada suatu malam yang tenang, saat Tina duduk di beranda rumah, ia memandangi sungai yang kini begitu damai. Cahaya bulan memantul di permukaan air, dan di kejauhan, ia melihat sosok Lembu Rarang berenang pelan di tengah sungai. Tina tahu bahwa makhluk besar itu selalu ada untuk menjaga desa mereka, seperti yang telah dilakukan oleh penjaga sungai selama bertahun-tahun. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Tina tersenyum. "Terima kasih, Lembu Rarang." "Terima kasih, Nek," bisiknya dalam hati, merasa bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi untuk semua generasi yang akan datang. Desa itu, yang semula dilanda bencana, kini telah menjadi tempat yang lebih baik. Dan Tina, dengan semangat baru, bertekad untuk menjaga harmoni itu, memastikan bahwa alam dan manusia akan selalu hidup berdampingan dengan penuh rasa hormat. Inggal. Hari-hari berlalu begitu cepat di desa yang telah kembali hidup. Setiap pagi, Tina bangun lebih awal, mendengar suara riak air yang menenangkan, dan melihat Lembu Rarang muncul sesekali di tengah sungai, menjaga desa mereka dengan penuh kesetiaan. Namun, meskipun desa mulai pulih dan semua kembali terasa damai, ada perasaan yang terus mengganggu Tina. Sesuatu yang ia rasa belum sepenuhnya terselesaikan. Pada suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Tina duduk sendirian di tepi sungai, merenung. Ia memandangi air yang berkilauan di bawah cahaya jingga, namun hatinya penuh dengan rasa penasaran. Meskipun neneknya, Embok Sumi, telah memberikan semua petunjuk yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan, Tina merasa bahwa pesan yang tertinggal masih belum terungkap sepenuhnya. "Kenapa aku merasa ada sesuatu yang belum selesai?" gumam Tina dalam hati. Tiba-tiba, dari dalam sungai yang tenang, sebuah suara lembut terdengar. Tina menoleh dan melihat Lembu Rarang mendekat. Matanya yang tajam menatapnya dengan penuh pengertian. Seolah-olah buaya itu tahu apa yang ada dalam pikiran Tina. Dengan perlahan, Lembu Rarang bergerak ke tepi, berhenti tepat di depan Tina. Tina merasa ada sesuatu yang kuat mengalir dalam dirinya, seolah sesuatu yang menghubungkannya dengan makhluk besar itu. Lembu Rarang menundukkan tubuhnya, memberikan ruang bagi Tina untuk mendekat. Tanpa ragu, Tina berdiri dan melangkah maju, meletakkan tangannya pada tubuh buaya itu, merasakan kehangatan yang lembut namun penuh kekuatan. "Lembu Rarang, ada sesuatu yang belum aku mengerti. Apa yang sebenarnya harus aku lakukan? Apa yang belum selesai?" bisik Tina, suara hatinya penuh dengan keraguan. Untuk sesaat, buaya itu diam, seolah memberikan kesempatan bagi Tina untuk menyadari jawabannya sendiri. Lembu Rarang kemudian bergerak pelan, menuntun Tina ke sebuah tempat yang jauh lebih dalam, tempat yang ia belum pernah kunjungi sebelumnya. Di sana, di dasar sungai yang jernih, Tina melihat sesuatu yang sangat aneh. Sebuah formasi batu-batu besar yang tersusun rapi, seperti sebuah altar kuno yang sudah lama terlupakan. Tina merasa terpesona. Ia merasakan sebuah dorongan kuat dalam dirinya untuk mendekati tempat itu. Dengan hati-hati, Tina melangkah lebih dalam, menginjakan kakinya pada batu-batu besar itu, hingga ia tiba di tengah altar tersebut. Di sana, di tengah-tengah batu yang besar, ia melihat sebuah ukiran tua yang hampir terhapus oleh waktu. Ukiran itu menggambarkan dua tangan yang saling merangkul, dan di atasnya tertulis kata-kata yang sulit dibaca. Tina menyentuh ukiran itu, dan seketika, sebuah kilatan cahaya terang menyelubungi dirinya. Sesaat kemudian, dia mendengar suara yang lembut, namun penuh kekuatan. "Ini adalah kunci. Tina, kamu yang akan melanjutkan apa yang telah dimulai. Kamu harus menjaga hubungan ini antara manusia dan alam. Ini adalah peran yang harus kau jalani,
Suara itu berbicara dalam bisikan lembut, namun sangat jelas di telinganya. Tina terkejut, namun juga merasa damai. Ia menyadari bahwa inilah yang dimaksud neneknya, dan inilah tugas yang harus ia jalani. Tugas untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, untuk menjaga sungai dan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Ia harus menjadi penjaga baru yang akan melanjutkan warisan neneknya. Tina menunduk, memejamkan matanya, merasakan beban yang berat namun penuh harapan di hatinya. Aku akan menjaga ini, menjaga sungai ini dan desa kita, bisiknya dalam hati. Dengan perasaan penuh tekad, Tina keluar dari dasar sungai, kembali ke tepi. Lembu Rarang masih menunggu di sana, seperti tahu bahwa Tina kini telah siap. Tina mengangguk pada buaya besar itu, mengerti bahwa hubungan mereka adalah ikatan yang tak terputuskan, tak hanya untuk saat ini, tetapi untuk selamanya. Keesokan harinya, Tina kembali ke desa, membawa cerita tentang altar kuno yang ia temui dan pesan yang diterimanya. Warga desa yang mendengarnya merasa takjub dan mulai menyadari bahwa peran mereka dalam menjaga alam adalah bagian dari takdir yang lebih besar, seperti yang selalu diajarkan oleh Embok Sumi. Dengan tekad yang bulat, Tina bersama warga desa memulai usaha baru untuk melestarikan alam, menanam lebih banyak pohon, menjaga kebersihan sungai, dan memastikan bahwa hubungan mereka dengan alam akan tetap seimbang. Setiap kali mereka melihat lembu rarang muncul di sungai, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Alam akan selalu menjaga mereka. Begitu pula dengan mereka yang menjaga alam. Musim berlalu, dan desa yang pernah hancur akibat banjir bandang kini bertransformasi menjadi sebuah tempat yang penuh kehidupan. Setiap hari, Tina bersama para warga bekerja keras memperbaiki rumah-rumah yang rusak, menanam pohon baru, dan membersihkan sungai yang sebelumnya terabaikan. Mereka tidak hanya mengembalikan apa yang hilang, tetapi mereka juga berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan alam. Tina kini menjadi pemimpin di desa. Tugas yang ditinggalkan oleh Embok Sumi, neneknya, kini ia emban dengan penuh tanggung jawab. Setiap langkah yang diambilnya dipandu oleh kebijaksanaan yang diwariskan neneknya, dan setiap keputusan yang dibuatnya dipengaruhi oleh pelajaran yang diajarkan oleh alam dan lembu rarang. Pada suatu sore, saat Tina duduk di beranda rumah, menatap sungai yang kini mengalir dengan damai, sebuah perasaan tenang menyelubunginya. Ia merasa telah melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan alam dan desa mereka. Tetapi, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Setiap kali ia melihat sungai yang mengalir tenang, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia temui, sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Saat itulah, lembu rarang muncul di permukaan sungai, mendekat ke tepi dengan gerakan yang sangat lembut. Tina, yang sudah terbiasa dengan kehadiran buaya itu, berdiri dan mendekat. "Apa yang kau inginkan, lembu rarang?" tanyanya dengan suara penuh rasa ingin tahu, namun juga penuh penghormatan. Lembu rarang tidak menjawab, namun dengan tatapan yang dalam dan penuh makna, buaya itu menundukkan tubuhnya, memberi tanda kepada Tina untuk mendekat lebih dekat. Tina, yang kini merasa lebih terhubung dengan makhluk besar itu, mengerti bahwa ini adalah saat yang penting, saatnya untuk mengungkap hal yang lebih besar. Dengan langkah hati-hati, Tina berjalan menuju sungai dan menundukkan tubuhnya untuk menyentuh permukaan air. Saat itu, dia merasakan sesuatu yang luar biasa, sebuah energi yang mengalir dari air itu ke seluruh tubuhnya, memberikan kekuatan dan kedamaian yang luar biasa. Dalam kedamaian itu, Tina mendengar suara lembut yang kembali terdengar, suara yang penuh kebijaksanaan. "Jaga hubungan ini, Tina. Ini bukan hanya untukmu, tetapi untuk seluruh dunia. Alam dan manusia harus hidup berdampingan, menjaga keseimbangan satu sama lain." Tina menatap lembu rarang dengan mata yang penuh pemahaman. "Aku mengerti," jawabnya pelan, meskipun hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai penjaga desa dan alam ini bukanlah suatu pekerjaan yang selesai begitu saja. Ini adalah perjalanan yang tak akan pernah berakhir, dan ia akan terus menjaga keseimbangan ini untuk generasi yang akan datang. Malam itu, saat desa mulai tidur, Tina duduk di beranda rumah, memandangi langit yang dipenuhi bintang-bintang. Ia tahu bahwa desa ini telah berubah, bukan hanya karena fisiknya,
tetapi juga karena cara pandang mereka terhadap alam. Mereka sekarang lebih menghargai apa yang mereka miliki, lebih peka terhadap suara alam, dan lebih peduli terhadap keberadaan makhluk-makhluk yang hidup di sekeliling mereka. Sungai yang mengalir di desa itu bukan lagi sekadar aliran air biasa. Ia adalah simbol dari kehidupan yang tak terpisahkan antara manusia dan alam. Dan lembu rarang, buaya besar yang selalu ada untuk menjaga sungai itu, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari desa mereka. Setiap kali mereka melihat lembu rarang berenang di tengah sungai, mereka tahu bahwa alam selalu hadir, menjaga mereka. Tina menghela napas dalam-dalam dan tersenyum. Ia merasa damai, mengetahui bahwa tugasnya tidak hanya untuk menjaga desa, tetapi juga untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan alam dan semua makhluk di sekitarnya. Terima kasih, Embok Sumi. Terima kasih, lembu rarang. Bisik Tina dalam hati, merasa bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar, sebuah warisan yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Pagi yang cerah datang kembali di desa yang kini telah pulih sepenuhnya dari bencana banjir yang pernah merenggut kedamaian mereka. Tepi sungai yang dahulu penuh dengan puing-puing kini terlihat bersih, dengan pohon-pohon yang mulai tumbuh subur kembali di sepanjang tepiannya. Warga desa kini menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur, menghargai setiap hal kecil yang mereka miliki, dan yang terpenting, mereka menjaga keseimbangan dengan alam. Tina, yang kini memimpin desa, merasa ada beban yang lebih besar yang harus dipikul. Meski desa sudah kembali pulih, ia tahu bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Keseimbangan yang telah tercipta harus terus dipelihara, dan itu menjadi tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa generasi mendatang akan tetap menjaga hubungan dengan alam yang telah mereka pelajari. Pada suatu pagi, setelah berkeliling desa dan memastikan segala hal berjalan dengan baik, Tina berjalan ke tepi sungai. Dia merasa ada kedamaian di sana, seperti sungai itu memiliki kekuatan untuk menenangkan hati yang gundah. Di sana, di bawah sinar matahari yang perlahan naik, Tina melihat lembu rarang kembali muncul dari dalam air. Buaya besar itu berenang perlahan mendekat ke tepi, matanya yang tajam menatap Tina, seolah memberi pengakuan atas perjalanan yang telah dilaluinya. Tina tersenyum melihatnya. Lembu rarang, aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang kita. Ini adalah tentang semuanya yang hidup di dunia ini, ujar Tina dengan penuh keyakinan, sambil memandang sungai yang begitu damai. Lembu rarang menatapnya untuk beberapa saat, lalu bergerak pelan, seolah memberikan penghormatan. Tina tahu bahwa hubungan mereka dengan alam dan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya bukanlah sekadar sebuah cerita, melainkan sebuah kenyataan yang harus dijaga. Dan lembu rarang, sebagai penjaga sungai, adalah simbol dari kekuatan alam yang selalu ada untuk menjaga keseimbangan. Pada sore yang lain, saat desa mulai tenang dan suara riak air terdengar dari kejauhan, Tina mengumpulkan warga desa di balai pertemuan. Ia ingin berbagi dengan mereka tentang perjalanan yang telah mereka lalui, dan tentang tugas mereka untuk menjaga alam agar tidak terjadi lagi kerusakan seperti yang pernah mereka alami. Teman-teman, kita telah melalui banyak hal. Dari bencana yang mengguncang desa kita, hingga perjalanan panjang untuk menemukan kembali hubungan kita dengan alam. Kita sekarang tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa alam, dan alam pun tidak bisa hidup tanpa kita. Kita adalah bagian dari alam ini, dan kita harus menjaga keseimbangan ini agar tidak ada yang terganggu, kata Tina dengan suara penuh semangat. Warga desa mendengarkan dengan seksama, dan banyak di antara mereka yang merasa terinspirasi oleh kata-kata Tina. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan sekarang bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Mereka mulai menyadari pentingnya menjaga alam, dan bahkan banyak dari mereka yang memulai program baru untuk menanam pohon, membersihkan sungai, dan menjaga kebersihan desa. Sungai kita adalah hidup kita. Jangan pernah lupakan bahwa alam ini akan selalu ada untuk kita, selama kita menjaga hubungan kita dengannya. Lanjut Tina, matanya berbinar dengan semangat yang membara. Hari-hari berikutnya terasa lebih damai di desa. Warga bekerja sama untuk menjaga alam mereka, memastikan bahwa desa ini tidak hanya akan menjadi tempat tinggal yang aman, tetapi juga tempat yang harmonis bagi semua makhluk hidup. Mereka saling mendukung satu sama lain, berbagi pengetahuan tentang cara menjaga keseimbangan alam,
dan mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai dan merawat alam sejak dini. Setiap kali Tina melihat lembu rarang berenang di sungai, ia merasa bahwa tugasnya belum selesai. Tetapi sekarang, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Selama alam dan manusia saling menjaga, keseimbangan akan selalu terjaga. Di suatu malam yang tenang, saat Tina duduk di beranda rumah, memandangi langit yang dipenuhi bintang, ia merasa damai. Desa yang dulu pernah hancur kini telah bangkit kembali, lebih kuat dan lebih bersatu daripada sebelumnya. Semua yang telah terjadi, perjalanan, pelajaran, dan bahkan kesedihan, membawa mereka kepada sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan alam. Dan di kejauhan, ia melihat lembu rarang sekali lagi, berenang dengan tenang di sungai, menjaga keseimbangan yang telah terjaga. Tugas kita belum selesai, bisik Tina dalam hati. Tapi kita akan terus menjaga ini, bersama. Matahari terbenam di balik pegunungan, dan desa kecil itu kembali diselimuti keheningan malam. Udara sejuk dan segar menyapu desa, membawa kedamaian yang seakan tak terganggu oleh waktu. Desa yang pernah dilanda bencana kini menjadi simbol kekuatan, keharmonisan, dan kebangkitan. Di setiap sudut desa, warga yang telah belajar dari pengalaman pahit mereka mulai menanam benih-benih harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tina, yang kini menjadi pemimpin di desa, merasa bahwa setiap hari adalah sebuah kesempatan baru untuk memperkuat ikatan dengan alam dan sesama. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, tetapi kini mereka lebih siap, lebih bijaksana, dan lebih terhubung dengan alam dibandingkan sebelumnya. Suatu pagi, setelah selesai memimpin rapat warga desa tentang pelestarian lingkungan, Tina berjalan menuju tepi sungai. Ia selalu merasa damai di sana, di tempat yang telah menjadi saksi bisu bagi semua yang telah terjadi. Sungai itu, dengan alirannya yang tenang, kini adalah simbol dari kehidupan dan keseimbangan yang telah mereka capai. Lembu rarang, yang selalu hadir dalam setiap momen penting, muncul dari kedalaman sungai, berenang perlahan menuju tepi. Tina tersenyum dan menatap buaya besar itu. "Kau masih setia, lembu rarang," katanya dengan suara penuh rasa terima kasih. Lembu rarang menatapnya dengan mata yang penuh makna, seolah memahami setiap kata yang diucapkan Tina. Tina tahu bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar manusia dan hewan. Ini adalah hubungan yang terjalin melalui takdir, dan mereka adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar. Di dekat tepi sungai, Tina duduk dengan tenang, memandang air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ia teringat pada semua yang telah dilakukan neneknya, Embok Sumi, yang telah mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Neneknya telah meninggalkan warisan yang tak ternilai, dan kini, Tina yang melanjutkan perjalanan itu, bertekad untuk mengajarkan anak-anak desa tentang pentingnya menghormati alam. Tina tahu bahwa tugas ini akan berlanjut. Setiap generasi harus meneruskan legasi ini, dan mengingatkan diri mereka sendiri bahwa mereka tidak pernah benar-benar menguasai alam. Mereka hanya bagian dari alam itu sendiri. Jika mereka ingin hidup berdampingan dengan alam, mereka harus menjaga dan melindunginya. Pada suatu sore, setelah mengumpulkan anak-anak desa untuk mengajarkan mereka tentang pentingnya pelestarian alam, Tina duduk di beranda rumahnya. Anak-anak yang mendengarkan ceritanya tentang sungai, lembu rarang, dan warisan neneknya, begitu antusias, bertanya banyak hal, dan berjanji untuk menjaga alam dengan cara mereka masing-masing. "Anak-anak, alam adalah gurumu. Dari setiap pohon yang tumbuh, setiap hewan yang hidup, dan setiap sungai yang mengalir, kita belajar untuk hidup dengan penuh rasa syukur. Jika kita menjaga alam, alam akan menjaga kita," kata Tina, berbicara dengan suara penuh kasih sayang. Anak-anak itu mendengarkan dengan saksama, dan Tina bisa melihat semangat baru yang tumbuh dalam diri mereka. Ia tahu bahwa masa depan mereka akan lebih baik, karena mereka sudah belajar untuk menjaga alam sejak dini. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan menjadi penjaga alam yang baru, seperti neneknya, seperti lembu rarang, dan seperti dirinya sendiri. Sungai yang dulu menjadi ancaman kini menjadi sumber kehidupan. Desa yang dulu hancur kini telah bangkit kembali, lebih kuat dan lebih harmonis. Tina merasa damai,
karena ia tahu bahwa keseimbangan antara manusia dan alam akan terus terjaga. Dengan setiap langkah yang mereka ambil untuk menjaga alam, mereka semakin dekat dengan warisan neneknya, dengan lembu rarang, dan dengan semua makhluk hidup yang ada di sekitar mereka. Terima kasih, Allah, untuk semua yang telah Engkau berikan, bisik Tina dalam hati, merasakan kedamaian yang dalam. Kami akan menjaga ini dengan sepenuh hati. Sungai itu terus mengalir dengan tenang, seiring dengan berjalannya waktu. Dan setiap kali mereka melihat lembu rarang berenang di sana, mereka tahu bahwa tugas mereka untuk menjaga alam dan hidup berdampingan dengan makhluk-makhluknya akan terus berlanjut selamanya. Tahun demi tahun berlalu, dan desa kecil di tepi sungai itu terus berkembang dalam kedamaian. Sungai yang dahulu menjadi sumber ancaman kini menjadi simbol dari keharmonisan yang telah mereka capai, dan lembu rarang, si buaya besar, tetap menjaga aliran sungai dengan penuh kesetiaan. Kehidupan warga desa semakin sejahtera, dan hubungan mereka dengan alam semakin erat. Tina, yang kini telah menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan. Setiap kali ia berdiri di tepi sungai, melihat lembu rarang berenang, ia merasa bahwa perjalanan neneknya, Embok Sumi, dan tugas yang ditinggalkannya kini diteruskan dengan penuh cinta oleh generasi muda desa. Di sepanjang tepi sungai, anak-anak yang dibimbing oleh Tina bermain dengan riang, menggambar di tanah, berlari bebas, dan belajar tentang alam. Mereka sudah mengerti bahwa setiap pohon yang ditanam, setiap langkah yang diambil dengan hati-hati, adalah bagian dari menjaga keseimbangan alam. Pada suatu sore, Tina memutuskan untuk berjalan ke tempat yang dahulu menjadi tempat yang sangat penting bagi Embok Sumi. Tempat di mana ia dan lembu rarang pernah bertemu, tempat yang menjadi saksi pertama dari perubahan besar yang terjadi pada desa mereka. Di sana, di bawah pohon besar yang tumbuh di tepi sungai, Tina duduk dan merenung, mengenang semua yang telah terjadi. Di dekatnya, lembu rarang muncul kembali, perlahan mendekat. Tina menatap buaya itu dengan penuh rasa terima kasih. "Kau selalu ada untuk kami, lembu rarang," katanya dengan suara penuh penghormatan. Lembu rarang mendekat dengan gerakan lembut, seolah mengerti setiap kata yang diucapkan Tina. Ia berputar beberapa kali di sekitar Tina, memberi tanda bahwa tugasnya untuk menjaga sungai dan desa ini tak pernah berakhir. Tina merasa tenang, tahu bahwa desa mereka akan tetap dijaga, selama mereka terus menjaga hubungan dengan alam. Saat itu, suara langkah kaki terdengar mendekat, dan Tina melihat sekelompok anak-anak desa yang datang menghampirinya. Mereka membawa tanaman muda dan bibit pohon, dengan semangat ingin menanamnya di sepanjang tepi sungai. Tina tersenyum dan berdiri, menerima bibit pohon dari anak-anak itu. "Mari kita tanam bersama. Pohon ini akan tumbuh seperti desa kita, dengan akar yang kuat dan cabang yang menjulang tinggi," ujarnya dengan penuh semangat. Anak-anak itu menyebar di sepanjang sungai, menanam bibit pohon baru di tempat yang dulu hancur oleh banjir. Setiap bibit pohon yang ditanam adalah simbol dari usaha mereka untuk menjaga dan melestarikan alam. Dan di setiap langkah yang mereka ambil, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Sungai yang mengalir tenang menjadi saksi bisu dari semua perubahan itu. Setiap pohon yang tumbuh, setiap langkah yang diambil, menjadi bagian dari warisan yang tak terucapkan, sebuah legasi yang abadi dari Embok Sumi, lembu rarang, dan seluruh desa yang telah menjaga harmoni antara manusia dan alam. Malam itu, saat Tina kembali ke rumah, ia duduk di beranda, memandang bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Ia merasa damai, penuh dengan rasa syukur, karena ia tahu bahwa apa yang telah mereka bangun akan terus hidup. Setiap generasi yang lahir di desa ini akan tahu betapa pentingnya menjaga alam, dan betapa pentingnya untuk hidup berdampingan dengan makhluk yang ada di sekitar mereka. Desa itu, yang pernah terhanyut oleh bencana, kini telah menjadi tempat yang penuh dengan harapan, kekuatan, dan kedamaian. Dan di setiap sudut desa, ada tanda-tanda dari hubungan yang abadi antara manusia dan alam. Sungai mengalir, lembu rarang menjaga, dan desa ini akan terus hidup dalam keharmonisan yang abadi.